Salam adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita pada hari ini. Salam sehat selalu. Pada ibadah Minggu hari ini, kita mengambil tema percaya atau ragu. Di sini diambil firman Tuhannya diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Adik-adik di rumah, mari buka Alkitabnya adik-adik. Sekali lagi saya memberikan temanya percaya atau ragu, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Adik-adik di rumah buka ya Alkitabnya. Mari untuk memulai ibadah ini kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami merasakan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Bapa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah kami Tuhan. Begitu juga adik-adik kami para remaja yang ada di rumah. Bapa, buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti Tuhan. Apa maksud Tuhan kepada kami untuk mendengarkan ibadah ini Bapa, kuasai kami, kuatkan kami Tuhan. Begitu juga dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat kuat untuk mendengarkan firman Tuhan ini dan dapat melaksanakannya juga Tuhan untuk di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dosa kami Bapa, agar kami layak menjadi anak Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita naikkan pujian kita. Mari adik-adik, kita mendengarkannya. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Nah, adik-adik semua, salam selamat pagi buat kita semua, tetap semangat. Tadi kita sudah disapa oleh Kak Dedi dalam doa buka dan juga bernyanyi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tadi juga sudah disampaikan firman-Nya dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 dengan tema percaya atau ragu. Nah, sebelum kita akan mendengarnya, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, dalam Tuhan Kristus, terima kasih Bapa karena anugerah yang Kau berikan. Terima kasih Bapa buat kesempatan di pagi hari ini. Kami di sini anak-anak-Mu, Engkau berikan kesempatan untuk kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya juga Bapa, Kau yang beracara, berhanya kuasa Roh Kudus-Mu sehingga apa yang kami dengar dan juga akan saya sampaikan semuanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua, tadi mungkin dari awal sudah diberikan Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya yakin sudah adik-adik baca semua, dan di situ judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, kalau adik-adik mengikuti dari awal bulan, dari mulai bulan April, dari tanggal 2 baru tanggal 4, lalu tanggal 11. Di sini kenapa bulan April loh? Ceritanya tentang Tuhan Yesus. Di mana memang di April ini ingin menunjukkan bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu mati, bangkit, dan nanti akan naik ke surga. Di sini adalah perjalanan di mana setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, itu yang kita rayakan, yang kita peringati pada tanggal 4 April kemarin. Nah, sekarang
Di dalam perjalanan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berada di dunia ini selama berapa? Ada yang tahu? Ya, selama 40 hari. Ya, selama 40 hari Tuhan Yesus banyak menemui orang-orang, terutama murid-muridnya. Nah, dan ini di kali yang ketiga dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Waktu kali pertama dia sudah menampakkan kepada Maria Magdalena waktu dikubur. Yang kali kedua yaitu waktu mereka juga lagi ketakutan semua murid-muridnya, mereka dalam ruangan dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Hanya satu murid yang belum nampak. Siapa? Yaitu Thomas. Itu tadi kita baca dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Nah, si Thomas ini mendengar cerita dari teman-temannya. Thomas, kami semua sudah lihat loh, Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dia benar-benar bangkit dan kami sudah melihatnya. Lalu apa kata Thomas? Bohong itu semua. Mana buktinya ya? Minta bukti. Jangan ngomong aja. Aku harus percaya kalau aku sudah mencucukkan di telapak tangan Tuhan Yesus dan juga di lambungnya. Kenapa adik-adik? Waktu itu adik-adik ingat pada waktu Jumat Agung, Tuhan Yesus tangannya dipaku dan lambungnya dicucukkan. Ya. Jadi aku harus melihat seperti itu dan aku harus membuktikannya, aku harus memegangnya, aku harus merabanya, baru aku percaya. Nah, ternyata Tuhan Yesus punya kuasa yang lebih besar. Di mana pada saat itu setelah Thomas berkata seperti itu, sekitar waktu 8 hari kemudian mereka berkumpul kembali. Dan Tuhan Yesus kembali datang di tengah-tengah mereka, di mana pada waktu itu adalah ruangan tertutup. Tidak ada celah apapun. Hanya mungkin angin saja yang bisa masuk. Ya, lalu tetap Tuhan Yesus mengatakan adalah damai sejahtera bagi kamu. Ya. Semua murid-murid kaget, terutama Thomas. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, Thomas, ini aku. Rabalah aku. Lihat, aku sudah bangkit. Apa yang terjadi adik-adik semua? Thomas maju dan dia meraba di tangannya dan di lambungnya. Dan dia percaya, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas langsung mengatakan seperti itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu baru melihat, baru percaya. Tapi apa? Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Nah, kepada kita semua di sini, adik-adik semua, bukan hanya adik-adik, juga kepada kita. Zaman ini kita sudah dibatasi oleh karena pandemi COVID-19. Tapi ya kita sudah melihatkan progres yang sangat luar biasa dari pemerintah kita, di mana sudah mulai divaksin. Nah, waktu pertama sekali waktu bilang lockdown, wah itu suatu hal yang bagaimana ya, semua dibatasi. Nah, walaupun sekarang juga kita masih ibadah secara online, tapi tidak membatasi kuasa dari Tuhan Yesus Kristus atau dari kami semua untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, kita memang selalu manusia, kodratnya adalah meminta bukti. Kalau sudah bukti, baru percaya. Tapi Tuhan Yesus ini mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Itulah ditunjukkan dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa faedahnya atau apa hikmahnya yang kita ambil dari sini adalah jangan pernah takut. Ya, sekali lagi, jangan pernah takut menghadapi apapun, karena kita punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, ya, Dia sudah lahir, Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, dan nanti Dia juga akan naik ke surga, dan nanti juga, ya, akan diturunkan Roh Kudus. Sama juga kita seperti ini. Kita tidak dapat melihat, tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui apa? Ya, kita bisa bangun pagi, bukan karena kehebatan kita. Kita bisa kemana-mana, kita dapat tiba dengan selamat. Itu karena apa? Pekerjaan dari Roh Kudus. Jadi, yang ingin saya ingatkan adalah jangan pernah takut menghadapi apapun. Serahkan semua kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus akan memberi jawaban dan akan memberi kekuatan kepada kita semua. Sehingga kita dapat melewati
apapun yang kita hadapi. Nah, demikian firman Tuhan. Sebagai ayat hafalan kita buka di Yohanes 20 ayat 29 ya. Yohanes 20 ayat 29 akan saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Mari kita aminkan firman Tuhan. Berbahagialah kita, walaupun kita tidak melihat kejadiannya, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, dan nanti akan naik ke surga. Mari kita imani, demikian firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini semua menjadi berita sukacita bagi kita semua, dan kita semua terus dikuatkan menjalani setiap hari kita yang saya selalu mengatakan, semakin hari dunia ini akan semakin kejam, dunia ini akan semakin susah, dunia ini akan semakin banyak rintangan-rintangan. Tapi kita percaya, menserahkan, jangan pernah takut karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah lahir, Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, dan nanti akan naik ke surga. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita mengakui pengakuan iman rasul kita secara bersama-sama. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda ombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik kami, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Simon. Dan untuk Bapak dan Ibu, Papa dan Mami, dan adik-adik kami yang ingin mempersembahkan persembahan untuk dapat menyampaikannya, dapat memberikannya ke kantor sekretariat di GKI Sumut Medan, di Jalan Zainul Arifin. Juga dengan alamat QRIS yang tertera di bawah ini. Mari adik-adik, kita menutup ibadah ini dengan berdoa. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan Tuhan berikan selama kami ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ini semua. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami Bapa, kuatkan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu, dan adik-adik kami para remaja juga mampu untuk melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ini semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam keluarga maupun untuk orang tua kami, Papa dan Mama kami Tuhan. Berkati semua Bapa di dalam pekerjaan maupun tugas-tugas di sekolah untuk adik-adik kami para remaja juga Tuhan. Berkati dalam sekolahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk ini semua. Kami mau menyempurnakan doa ini Tuhan dengan berdoa Bapa kami. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam adik-adik.